di Jakarta. Ada yang tahu? Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Di sana itu kuliah sambil menghafalkan. Kemudian di kampus itu kita nggak cuma belajar ilmu agama, tapi juga ilmu Al-Quran khususnya juga masuk kurikulum kampus. Nah, yang mau Mbak Nala sharing ke kalian itu adalah ilmu tajwid yang Mbak Nala dapatkan dari sana. Jadi di IIG itu kami belajar ilmu tajwid itu menggunakan buku panduan namanya buku Tajwid Maisuro. Ya, kenapa Mbak Nala pengen sharing metode Maisuro ini ke kalian? Karena Mbak Nala rasa penting ya, karena waktu Mbak Nala belajar tajwid ini banyak sekali ilmu tajwid yang baru Mbak Nala tahu dan yang berhasil membuat Mbak Nala jatuh cinta dengan metode ini gitu. Makanya Mbak Nala selalu excited buat sharing ilmu ini ke teman-teman gitu. Oke, kita langsung aja ya. Yang pertama mau Mbak Nala bahas, yang pertama mau Mbak Nala sharing ke kalian adalah tentang makhorijul huruf ya. Nanti Mbak Nala membunyikan per hurufnya, nanti kalian menirukan ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. A I U B, A I U B, babi bu bab, babi bu bab, babi bu bab. babi bu bab. Oke. Alif ba biasa ya, udah pernah bisa. Nah, sekarang Mbak Nala mau menyisipkan sedikit tentang qalqalah. Babi bu bab. Di situ kan ada sifat qalqalahnya ya. Babi bu bab. Nah, dulu Mbak Nala sebelum belajar Maisuro ini, kalau membunyikan qalqalah itu kayak bunyi hamzah di belakang. Jadi contoh babi bu bab, babi bu bab, gitu kan? Kalian gitu nggak? Ji. Ya. Nah, setelah Mbak Nala belajar Maisuro, ternyata pengucapannya seperti itu salah. Ya. Ternyata pengucapan qalqalah yang benar itu adalah mencondongkan suara hurufnya ke harokat fathah. Paham? Mencondongkan suara hurufnya ke harokat fathah. Jadi bukan babi bu bab, tapi babi bu bab, babi bu bab. Jadi belakangnya kayak condongnya ke harokat fathah, condong. Jadi suaranya itu condong ke harokat fathah. Paham? Babi bu bab. Coba bisa nggak? 1, 2, 3. Babi bu bab, babi bu bab, Babi bu bab. Nah, contoh Al-Ikhlas ya, surat Al-Ikhlas. Dulu Mbak Nala sebelum belajar ini, dan kebanyakan orang juga bacanya misalkan ya Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad gitu ya. Ini sebenarnya kesalahan yang banyak terjadi di masyarakat, tapi kita nggak tahu, kita nggak sadar karena kita belum tahu ilmunya. Paham? Ya, jadi makanya Mbak Nala tuh excited, selalu senang kalau sharing ilmu ini ya, karena ya itu tadi kesalahan yang banyak terjadi di masyarakat, tapi kita nggak sadar kesalahan kita di situ ya. Coba mulai sekarang qalqalahnya dirubah ya, suara hurufnya condong ke harokat fathah. Coba Qul huwallahu ahad. Yang tadinya Qul huwallahu ahad diganti Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bukan da juga, bukan harokat fathah, tapi condong. Jadi condong itu kan nggak sepenuhnya fathah. Paham? Ya, yuk tirukan Mbak Nala ya. Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq,
falaq. Nah, contoh ke halaman fathah ya. Kalau misalkan kalian belum bisa praktek sepenuhnya, paling nggak kalian tahu teorinya yang benar. Qalqalah itu cara membacanya adalah mencondokkan suara hurufnya ke harokat fathah. Ayo kita balik lagi ke tadi huruf ba ya. Babi bubab, babi bubab, babi bubab, babi bubab, tati tubat, tati tubat, tati tubat, tati tubat. Nah, ini punya sifat namanya sifat hamas. Hamas itu apa? Ada angin yang keluar ketika kita mengucapkan hurufnya, ya. Ketika kita mengucapkan huruf dan harus ada angin yang berhembus dari mulut, itu namanya sifat ya. Jadi sifat yang ada pada huruf itu dia berlaku ketika dia berharokat fathah, kasrah, dhammah maupun sukun. Ya, ulang coba. Tati tubat, tati tubat, tati tubat, tati tubat. Ingat-ingat ya, Kak itu punya namanya tati tubat, tati tubat. Mau dia fathah, kasrah, dhammah maupun sukun, tetap sifat hamasnya selalu menyertai. Paham? Tati tubat, tati tubat, tati tubat, tati tubat. Jadi jubaj, jadi jubaj, jadi jubaj, jadi jubaj. Jangan jadi jubaj, jangan ya. Jim itu dia nggak ada hamasnya, jadi nggak ada angin yang keluar. Kalau sama bacanya jadi jubaj, itu dia ada hamasnya, paham? Ya, kebanyakan dari kita juga suka baca jimnya seperti itu ya. Ada yang bacanya begitu, jadi jubaj. Ada? 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 Latihan ya? Latihan ya Kang? Bacanya jadi jubaj. Coba. Jadi jubaj. Jadi jubaj. Ja, jangan ja, tapi ja. Kayak orang Jawa Barat bilang J itu gimana sih? J gitu kan? Bukan kayak orang Jawa bilang Jawa, tapi kalau orang Jawa Barat mesti bilangnya dia Jawa, paham? Kalian memperhatikan nggak kalau orang Jawa Barat sama orang Jawa itu bilang J itu beda? Ya, suka memperhatikan apa enggak? Oh enggak. Jadi kalau membunyikan huruf jim itu jangan keluar angin ya, paham? Jangan jadi jubaj, tapi jadi jubaj, paham? Coba 1, 2, 3. Jadi jubaj. Jadi jubaj. Nah kemudian jim ini kan sama kayak mbak. Huruf apa aja coba? Nah jadi sama. Jadi jubaj. Jadi jubaj. Jangan jadi jubaj, tapi jadi jubaj. Jadi jubaj. Nah, contoh kehormat fathah. Ingat-ingat ya, membunyikan qalqalah yang benar adalah dengan membunyikan suaranya condong ke harokat fathah. Bukan jadi jubaj, jadi jubaj. Salah ya. Tapi jadi jubaj, jadi jubaj. 1, 2, 3. Jadi jubaj. Jadi jubaj. Jadi jubaj. Ada yang bisa jadi jubaj. Ada yang bisa ja, jangan ja. Ada yang bisa? Coba tunjuk jari coba. Coba yang bisa dan mau jadi jubaj. Ayo latihan. Latihan berani tunjuk jari. Ayo. Kamu. Nah. Coba kamu. Ya. Bisa. Jadi jubaj. Ada lagi? Kamu coba kamu. Yang keras coba. Kamunya biar dengar. Nah, kamu ulang coba. Nah, gitu ya, ditahan. Ja,
bukan ja tapi ja. Yakin ngomongnya mana lah? Ja. Bukan ja. Ya, jadi kayak tertahan di sini, pipi kanan dan kiri, paham? Kayak tertahan di pipi kanan dan kiri. Ja. 1, 2, 3. Masih ada yang ja. Jangan ya. Ja. Jadi jubaj. Hahil hubah. Bersih ya, bisa semua. Hahil hubah. Khafi hubah. Dadi dubad. Dadi dubad. Oke, dal. Oh, ya, jadi di sini Mbak Nala nggak akan menjelaskan secara detail sifat-sifatnya, tapi lebih ke prakteknya, ya. Kalau mungkin Mbak Nala menyebutkan sifatnya sedikit aja, ya, tapi lebih ke prakteknya. Sekarang dadi dubad. Oke. Biasanya pelafalan huruf dal ini juga banyak yang kurang tepat. Harusnya membunyikan dal ini, bayangkan ya, yang benar adalah ujung lidah. Udah bayangkan? Ujung lidah itu nempel di gigi atas, ya. Gigi atas itu kan nempel dengan langit-langit ya, iya nggak? Nah, yang benar itu ujung lidah nempel di antara atau di tengah-tengah gigi dan langit-langit. Bisa membayangkan? Da. Itu akan beda bunyinya dengan dadidu dengan semua diam dulu. Antara dadidu dengan dadidu beda apa sama? Beda ya. Nah, di sini biasanya banyak juga yang kurang tepat membunyikannya. Banyak yang membunyikannya itu dengan dadidu. Padahal itu salah ya. Yang benar dadidu. Kalau sampai membunyikan huruf dal, tapi lidahnya nempelnya di langit-langit yang bagian tengah, itu akan keluar bunyi dalnya itu seperti ini, dadidu. Dan itu salah ya. Membunyikan, melafalkan huruf dal yang benar itu adalah ujung lidah nempel di antara gigi dan langit-langit. Paham? Yang tepat adalah ujung lidah nempel di antara gigi dan, ya, bisa dibayangkan? Yang belakang, ayo, jangan ngantuk. Perhatikan, ya. Pelafalan huruf dal yang benar, yang tepat adalah ujung lidah nempel di antara gigi dan. Kalian perhatikan gak? Ayo, nanti Mbak Nala akan tunjuk salah satu yang depan yang belakang, terserah. Akan saya tes, kalian itu memperhatikan apa enggak? Paham? Perhatikan ya. Paham tadi Mbak Nala bilang pelafalan huruf dal yang tepat adalah posisi ujung lidah nempel di antara gigi dan langit-langit, gigi atas dan langit-langit. Paham? Dadidubad. Ya, ingat yang masih melafalkan huruf dal dengan suara dadidubad. Mulai sekarang dirubah ya. Ujung lidahnya itu nempelnya bukan di tengah langit-langit. Kalian paham langit-langit gak? Mulut yang atas itu langit-langit ya namanya ya. Itu yang tepat, ujung lidah itu nempelnya di antara gigi dan langit-langit. Jadi bagian depan ya, bukan tengah. Paham? Ulang. Dadidubad. Oke. Ada yang belum paham? Sampai sini ada yang belum paham? Dadidubad. Oke,
biasanya huruf zal, dha, dot itu sering orang itu bacanya kayak dia itu punya sifat qalqalah. Misal ija'ahum, sering kan orang tuh melafalkannya ida'ahum, ya enggak? Ida'ahum kayak glembrek. Padahal dan itu dia tidak punya sifat qalqalah, ya kan? Oke? Ya, jadi kalau buat zal, dha, dan dha itu harus ditahan. Zabiduban, kalau zal sudah paham semua ya. Gharirubal, Ro itu tahu ya, ada dua macam, tafkhim dan tarkik dan tahu bedanya ya. Ketika fathah doma kemudian sukun didahului fathah atau doma dibacanya apa? Ketika harokat yang kasroh atau sukun didahului kasroh namanya Rarirubal, tafkhimnya diikut sertakan ya. Zazizubaz, Sasisubas, Shashishubas, Sosisubas, Sosisubas. Oke. Termasuk kesalahan yang banyak terjadi juga adalah orang itu pahamnya melafalkan sesuatu itu pokoknya dia harus yang bibir depannya itu apa sih lagi? Kayak gitu kan? Padahal sebenarnya esensi huruf shad ini dia kan punya sifat namanya isti'la. Isti'la itu apa? Sebagian lidah sebagian lidah yang bagian belakang itu naik ke langit-langit. Bisa dibayangkan? Sebagian lidah yang belakang itu nempel ke langit-langit. Jadi cara membunyikannya itu bukan yang harus dengan sampai ujung itu bukan. Tapi yang penting itu lidah yang belakang itu dia nempel ke langit-langit sebagiannya. Ya, coba Sosisubas, Sirata. Ya, jadi sebenarnya bukan yang harus mencucu sirata, bukan ya. Tapi esensinya di situ karena dia punya sifat isti'la, ya. Paham ya? Sirata. Kalau dotnya susah ya sebenarnya, dan karena melewati aja. Maksudnya karena pembahasannya akan lebih panjang. Ini yang penting selesai aja. Sama ya, topnya sifat qalqalah ya. Bacanya jangan jangan ya, tapi condong ke fathah. Ulang, 1, 2, 3. Kalau bareng-bareng gini itu ya enak gitu dengernya, kayak bener Kalau sendiri-sendiri bisa nggak? Nggak bisa. Fafi subak, qati qubaq.
juga termasuk huruf yang banyak juga terjadi banyak kesalahan di masyarakat, ya, khususnya biasanya orang Jawa. Termasuk Mbak Nala. Dulu Mbak Nala kalau melafalkan huruf qaf itu pasti sampai nyekluk. Pasti di antara kalian ini mayoritas baca qaf itu kan nyekluk. Iya Pak ya? Pasti melafalkan qaf itu sampai iya Pak ya? Oke. Karena Mbak Nala juga termasuk dulu yang salah juga. Setelah belajar Maisuro ini, ternyata qaf itu bacanya nggak sampai nyekluk. Karena apa? Kalau sampai bacanya qaf sampai nyekluk, itu kan sampai tenggorokan. Sedangkan huruf qaf itu bukan huruf halqiyah, bukan huruf tenggorokan. Qaf itu huruf lisaniyah tapi yang bagian belakang. Dia memang makhrajul hurufnya, tempat keluarnya huruf qaf itu dekat dengan tenggorokan. Tapi dia bukan huruf tenggorokan. Paham? Kalau sampeyan bacanya qaf sampai nyekluk, sampai itu dia sudah di tenggorokan. Paham? Sedangkan huruf qaf itu huruf apa tadi Mana bilang? Itu sifatnya huruf li. Paham ya? Sekarang paham? Membunyikan huruf qaf tidak boleh sampai nyekluk karena huruf qaf itu bukan huruf halqiyah. Kamu tahu nggak artinya halqiyah itu apa? Tenggorokan ya. Ayo, konsen ya. Membunyikan huruf qaf itu tidak boleh sampai nyekluk, nggak boleh sampai karena huruf qaf itu bukan huruf hal, tapi huruf qaf itu huruf lisaniyah. Ya, tak kasih tahu ya. Ini penting, ini ilmu ya. Makanya kita itu jangan pernah merasa cukup dengan ilmu. Paham? Ya, harus selalu haus dengan ilmu, ya. Karena sama pasti baru tahu kan kalau qaf itu sebenarnya huruf lisaniyah, bukan huruf halqiyah. Baru tahu apa sudah tahu? Sudah pernah dengar? Ya. Makanya kita nggak boleh merasa cukup dengan ilmu. Makanya orang itu kan harus haus dengan ilmu, ya, karena ilmu itu luas kan, ya. Ilmu tajwid yang kelihatannya sepele aja ternyata kita masih banyak yang nggak tahu, ya. Paham? Padahal nantinya kita kalau sudah menjadi orang tua, kita bakal jadi guru pertama untuk anak-anak kita, ya. Apa pesan Mbak Nala? Jangan pernah merasa cukup dengan ya, karena ilmu itu cakupannya luas, ya. Ilmu tajwid yang kelihatannya sepele, yang kelihatannya kayak penting nggak penting, ternyata kita masih banyak yang nggak tahunya. Paham? Oke, kita kembali lagi. Qaqitu baqo. Jangan sampai nyekluk ya. Karena apa? Huruf qaf bukan. Ayo belakang. Ayo kamu. Iya kamu yang tadi begini. Iya bener ya itu tuh. Sampeyan. Belakangnya baju merah. Sampeyan. Ya Allah iki lho. Sapa ya? Nah kamu bener. Ya, udah sebelah kamu. Sebelah kiri kamu ya. Huruf qaf nggak boleh sampai nyekluk karena huruf qaf itu bukan huruf halqiyah. Karena huruf qaf itu huruf apa itu yang pecinya ada namanya, ya. Karena huruf qaf itu huruf huruf qaf itu bukan huruf halqiyah tapi huruf apa? Ya, baju oranye. Huruf qaf ya kamu. Iya kamu. Huruf qaf itu nggak boleh sampai nyekluk karena huruf qaf bukan huruf diam yang lain. Karena huruf qaf bukan huruf apa?
saya nggak nanya yang lain. Apa? Iya, huruf kaf bukan huruf halqiyah, tapi dia huruf ternyata banyak yang tidak memperhatikan ya. Besok lagi kalau berkala ngajar jangan sampai belakang, harus depan sini. Kalau bisa cuma 5 baris aja, duduknya rapat ya. Oke. Ulang. Qaqiqu baqu. Kaki kubak. Kaki kubak. Huruf kaf punya sifat namanya amas. Kau tahu kalian? Karena dia harus ada angin yang keluar ya. Mau dia harokatnya fathah, kasrah, dhamma maupun sukun, dia harus menyertakan sifat hapusnya. Kaki kubak. Belakang itu. Kaki kubak.